Oke, shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau kita masih hidup sampai saat ini. Kita masih bisa bergerak ya. Ya, bagi kita yang dari dalam ruangan ini saya lihat, mungkin bagi Bapak Ibu Saudara di tempat di mana saudara berada, apapun keadaanmu, Tuhan Yesus tetap mencintai dan mengasihimu. Ya, puji Tuhan. Saudara, yuk sama-sama kita akan lihat ada slide ini. Ini slide apa? Kuburan. Kalau kuburan ingat apa? Jangan katakan ya. Gue lihat kuburan ingat lo. Ini gak boleh. Ngeri banget ya. Tetapi satu waktu kalau memang Tuhan izinkan kehendaki, kita memang akan berakhir di sini. Hidup kita di dunia ini, jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara teman-teman ya, jangan takabur. Ada waktunya kita harus pulang ke rumah Bapak di sorga, jelas ya. Nah ini, saudara, ada orang, lebih dari satu orang katakan, disinilah terkubur banyak potensi. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang meninggal dengan tidak memaksimalkan apa yang Tuhan telah taruh dalam dirinya. Sia-sia. Ya. Nah, mungkin ada slide berikutnya. Wait. Oke, tadi nggak ada ini ya. Oh, yes. Saudara, mic ya. Ini mic kan? Mic atau mic sih? Suka-sukalah ya. Mic ini nggak ada gunanya, nggak ada artinya kalau tidak dipakai, tidak dimaksimalkan. Mau mahal seberapapun juga nggak ada gunanya loh saudara. Sebagus apapun, ya ini bagus ya. Yang saya pegang juga bagus sih. Ya, tetapi ada mic juga udah rontok-rontok. Kenapa? Itu tanda tanya sering dipakai. Ya, tetapi tetap berkualitas. Nah, saudara, yang saya ingin sampaikan, mic seberapapun mahalnya kalau nggak digunakan percuma. Ya, bahkan bisa rusak loh, saudara. Betul ya? Nah, saya teringat akan seorang yang seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Yang gak punya tangan, gak punya kaki. Ya, sorry, bukan gak punya kaki. Kakinya pendek, kecil. Ingat ya, berkebangsaan Australia. Itu beliau namanya Nick. Nick itu, ya seorang yang dilahirkan memang cacat seperti itu, gak punya tangan. Tapi luar biasa, saudara. Dia menjadi salah seorang motivator internasional. Motivator dunia, Nick itu. Bahkan dia berdiri ya, tapi di atas meja sih. Di hadapan para pemuda, generasi muda. Dia sampaikan kata-kata motivasi yang luar biasa buat mereka. Bahkan dia dengan kakinya, ada jarinya dikit, dia bisa main drum. Di klip itu diperagakan. Ya, bagaimana dia ini. Bahkan dia bisa menyelam. Dan dia sudah menikah, sudah berkeluarga. Dia punya anak-anak luar biasa dan istrinya normal, luar biasa, anak-anaknya juga normal. Luar biasa. Nah saudara, apa yang saya ingin bagikan? Saudara, istilahnya ya, ini juga buat saya. Tidak ada alasan untuk selama kita masih hidup, kecuali sudah terbujur. Mohon maaf, kalau udah koma ya, sakit koma, kan belum titik. Kalau udah titik udah selesai itu, masih koma. Ya oke, nah itu kita udah gak bisa berdaya apa-apa. Tapi selama kita masih bisa bergerak, dalam keadaan apapun juga, misalnya tertati-tati, tapi saudara masih bisa berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu. Oke? Jadi gak ada alasan untuk kita gak bisa melakukan sesuatu. Dan lebih lagi kita lakukan apa? Lakukan yaitu fokuslah kepada potensi yang Tuhan telah taruh dalam diri saudara dan saya. Bukan tanpa alasan kalau Tuhan taruh sesuatu kepercayaan kepada saudara dan saya. Oke?
Nah, saudara tahu bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk mati di kayu salib, menanggung dosa, kesalahan, pelanggaran saudara semuanya. Apapun juga, bahkan segala kutuk telah dipatahkan, telah dihancurkan di kayu salib. Yang setuju dengan saya katakan amin. Betul? Semua kutuk sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Kematian Yesus, kebangkitan Kristus menjadikan kita orang-orang yang mau percaya kepada Dia dengan segenap hati, dengan kesungguhan dan mau mengikuti Dia. Hidup kita tidak seperti dulu lagi. Bukan hidup yang sia-sia. Beberapa waktu lalu saya dipercayakan juga untuk membawakan satu tema ya. Intinya yaitu kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Supaya apa? Kita menjalankan kehidupan yang berkenan dan berkualitas di mata Tuhan. Oke? Kan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti tadi saya sampaikan bahwa hidup yang kekal ini maksud adalah zoe bahasa aslinya. Tetapi saya punya pengertian karena banyak definisinya. Tapi saya ingin bagikan bahwa hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan itulah hidup kekal. Cara hidup yang sia-sia. Sia-sia itu artinya apa? Ketika saya ngulik lagi arti bahasa aslinya. Itu cara hidup yang sia-sia. Cara hidup yang gak bertujuan. Cara hidup yang gak berkenan. Cara hidup yang percuma hidup gitu loh. Kita bukan hidup sekedar hidup. Tapi hidup kita akan jalankan dengan semaksimal. Yuk sama-sama kita sepakat untuk membuat Tuhan bangga akan kita. Setuju gak saudara? Oke, saya teringat saya baca di Alkitab, saya baru ketemu sih hanya satu orang. Ketika dia mati, menjelang matinya, dia katakan begini, aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Berdiri loh, Yesus Kristus tuh berdiri. Setelah Yesus naik ke sorga, siapa namanya? Stefanus. Sementara dia dirajam batu, tapi dia memandang ke sorga ya. Dia melihat, dan saya sangat yakin. Dia melihat dengan mata jasmani, dengan mata rohani, semuanya. Dia tertuju kepada Yesus Kristus. Ya, yuk sama-sama kita buat atau kita create hidup ini. Menjadi hidup yang membuat Tuhan kita bangga, tersenyum. Oke, paham saudara ya? Berapa banyak di antara kita yang mau kehidupannya itu membuat Tuhan tersenyumlah. Yes. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Ya. Nah, saudara, bagaimana caranya? Kita akan lihat yuk sama-sama. Nah, tema kita pada kali ini adalah maksimalkanlah potensi Anda. Kita enggak fokus kepada yang lain, potensi-potensi orang lain, tapi mulailah kita fokus kepada diri kita sendiri. Saudara, ketika saya renungkan, saya persiapkan ini, sama seperti tadi, segala persoalan hidup kita, termasuk rumah tangga kita, kalau kita mengerti potensi yang Tuhan telah taruh dalam diri kita, dan kita mulai maksimalkan, percayalah, semua persoalan hidup kita akan terselesaikan. Kenapa? Karena ini memang tools ya, alat yang luar biasa yang Tuhan telah anugerahkan kepada saudara dan saya, untuk kita menjalankan kehidupan ini. Apapun juga jenis tantangannya. Apapun juga jenis tantangannya, masalah yang sedang saudara dan saya hadapi. Ketika kita lakukan bagiannya kita, Tuhan akan lakukan bagiannya. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Masalah yang terbesar manusia adalah masalah dosa. Sudah diselesaikan, Yesus kayu salib, sudah selesai. Ingat di kayu salib, Tuhan Yesus katakan apa? Tetelestai. Selesai sudah. Selanjutnya apa? Kita lakukan bagiannya kita, saudara. Ayo kita bangkit, bangun dari istilahnya rebahan secara rohani, jiwani, udah nggak bisa buat apa-apa. No, engkau diciptakan bukan sebagai orang yang kalah, bukan sebagai seorang pecundang, termasuk saya. Kita adalah pemenang. Katakan, aku adalah pemenang. Yes. Yuk kita akan lihat sama-sama. Arti maksimal dan potensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata maksimal artinya apa? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya.
Setinggi-tingginya, tertinggi, udah mentok. Kalau itu mentok. Terbanyak. Jadi kata maksimal, maksimalkan potensi artinya apa? Ya dengan potensimu itu kerjakan maksimal, mentok gitu loh. Nah ukuran ini kita maksimal, nggak bisa kita ukurkan dengan sesama kita. Setuju nggak? Setuju? Seperti kita nih pemuji nih, ya ketika kita nyanyi udah mentok, tapi ada orang yang suaranya memang nggak bisa tinggi seperti dia, misalnya 2 oktav kah, seperti tinggi banget, nggak bisa. Ya sudah dengan sini, tapi dia nggak falas. It's okay, itu adalah potensi juga. Kita nggak bisa ukur kemaksimalan kita apakah udah maksimal atau belum. Itu dengan standarnya itu teman kita. Nangkep? Setuju nggak saudara? Setuju ya? Dalam konteks kita memaksimalkan potensi yang Tuhan telah taruh dalam diri kita. Oke, kita boleh lihat itu sebagai pelajaran atau sebagai pemicu kita. Memotivasi kita, betul nggak? Ya, juga di dalam dunia bisnis, di dalam dunia pekerjaan, usaha dan sebagainya, kita boleh gitu nih. Kita nggak mempelajari atau kita tidak mengkloning dia di dalam diri kita supaya kita sama seperti dia. Ya, kita is kita. Be yourself. Katakan be yourself. Ya, saudara punya keunikan masing-masing. Saudara punya punya sesuatu yang berharga luar biasa. Nah, kita akan lihat sama-sama. Kata potensi itu apa? Potensi itu adalah kemampuan. Katakan sama-sama kemampuan. Katakan kemampuan. Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Yang berikutnya potensi itu artinya apa? Kekuatan. Katakan sama-sama kekuatan. Lalu apa? Kesanggupan. Katakan sanggup. Yes. Terakhir apa? Daya. Jadi enggak ada, saya sangat yakin banget tidak seorang pun diciptakan oleh Tuhan yang tanpa potensi atau tidak ada potensi sama sekali. Siapa yang percaya dalam dirinya ada potensi? Siapa yang percaya dalam dirinya ada lebih dari satu potensi? Nah, saya ingin sampaikan ya, oleh anugerah Tuhan, oleh pimpinan Roh Kudus, saya persiapan ini, ya saya percaya ini dari Tuhan, karena saya sempat bingung mau nyampaikan apa lagi. Wow, saya dapat pencerahan luar biasa. Ya, nah ada 3 potensi dahsyat di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus, yaitu pengikut Yesus Kristus. Ya, siapa di sini pengikut Yesus Kristus? Percayalah, engkau mengikuti Yesus Kristus sampai di kekekalan. Engkau tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal dimulai dari apa? Sejak engkau dan aku percaya kepada Dia. Menit itu juga, detik itu juga, engkau telah beroleh hidup yang kekal. Cuman persoalannya, apakah engkau dan aku mau hidup di dalam hidup yang kekal itu? Oke, hidup ini adalah pilihan. Ya, oke, sama-sama kita akan lihat yuk. Yang pertama, potensi apa? Ada 3 potensi dahsyat, luar biasa. Yang pertama adalah potensi karunia Roh Kudus. Katakan potensi karunia Roh Kudus. Nah, ada ayat yang luar biasa yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan jangan sampai kita salah arti, salah mengerti. Klik. Yohanes 14 ayat 12 katakan begini. Aku, Tuhan Yesus ya, berkata kepadamu, kepada murid-muridnya, kepada Filipus pada saat itu. Tetapi saat ini juga, saya ingin tegaskan bahwa ini juga disampaikan buat saudara dan saya. Aku, kata Tuhan Yesus, berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Terus? Yes. Ini buat siapa? Lihat, buat siapa? Barang siapa yang percaya kepadanya. Kata percaya di sini, pisteo itu, artinya apa? Percaya artinya mempercayai, tapi juga mempercayakan. Begitu loh, paham ya? Mempercayai Yesus Kristus, tapi juga mempercayakan diri kita, hidup kita sepenuhnya, juga keluarga kita kepada Yesus Kristus. Itu yang namanya percaya. Ya, nah saudara, di sini dikatakan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan, katakan bahkan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Wow.
Nah seperti tadi di ibadah sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa bukan berarti terjadi pelipat gandaan. Terjadi pelipat gandaan. Misalnya contoh ya tadi kalau misalnya Yesus menyembuhkan orang sakit. Ya, berapa banyak? Misalnya 15 orang telah disembuhkan, selamat kurang lebih 3,5 tahun. Wah, lebih besar berarti aku lebih banyak lagi dong. Dari 15 jadi 20, jadi 25 atau 30. Bukan itu pengertiannya. Pengertiannya secara tubuh manusia, ya, Yesus terbatas untuk melakukan mujizat, untuk memberitakan Injil. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga, pengganti dari Yesus Kristus siapa? Roh Kudus. Padahal sama. Hanya Roh Kudus itu saya dapat pencerahan. Siapa itu Roh Kudus? Jesus unlimited. Yesus tanpa batas. Jadi kalau di sini saat ini kita beribadah, ya, di sini ada Roh Kudus. Amin. Jam yang sama ada ibadah nggak di tempat lain? Ada Roh Kudus nggak? Bahkan bukan gereja karismatik aja, di gereja Injili, Presbyterian, ada Roh Kudus? GKI dan sebagainya ada Roh Kudus? Selama mereka menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan, di situ ada Roh Kudus dan Roh Kudus bekerja dan Roh Kudus itu maha hadir, tahu? Halo, ya? Potensi yang pertama yang kita pahami dan kita pegang teguh di dalam diri saudara dan saya sebagai pengikut Yesus Kristus adalah potensi karunia Roh Kudus. Maksudnya apa? Nah, kalau saudara lihat, saya nggak bisa jabarkan secara khusus tentang karunia-karunia Roh Kudus ya. Dalam Roma pasal 12, 1 Korintus 12, itu banyak diuraikan ya macam-macam karunia. Ada karunia menyembuhkan, ada karunia menasehati. Ya, gue kalau dengar dia nasihatin gue, rasanya nyes, adem dan terbangkitkan semangat. Oke dia, tapi ada karunia yang melayani, ada karunia juga murah hati memberi, ada karunia memimpin. Halo, tetapi Alkitab saya katakan apa? Semuanya itu dikerjakan atau dilakukan oleh Roh yang satu, yang sama, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, Roh Suci, Roh Kristus. Nah, melalui Roh itu oleh Roh itulah yang memakai kita lewat karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita mengimpartasikan atau membagikan siapa Yesus. Jadi ketika teman-teman saudara kita semua berdoa buat orang sakit, bukan semata-mata agar orang itu sembuh. Tapi supaya orang itu mengenal dan semakin mengenal siapa Yesus Kristus. Nangkap saudara? Bukan tujuannya apalagi supaya dikatakan, wah ini kalau sakit-sakit hubungi. Misalnya hubungi Eva. Misalnya ini worship leadernya Eva, Chef Eva. Nah saudara hubungi Eva. Kenapa? Ketika dia doanya dia enggak langsung doa, mungkin lewat pujian. Ketika pujian ini kuasa Allah bekerja, ya kan? Dahsyat. Oke Eva. Amin. Bagi Tuhan gak ada mustahil. Kamu hanya nyanyi. Ya kan? Haleluya. Kuasa Allah bekerja. Bisa saja saudara. Daud pun juga begitu. Main kecapi si Saul itu. Ketika kerasukan setan. Setannya pergi. Dia hanya main kecapi. Gak dibilang Daud itu menyanyi. Main kecapi. Kereng. Itu sebabnya pemusik. Ketika engkau mainkan alat-alat musik, memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hatimu. Kuasa Allah sedang bekerja. Ya, kalau sakit udah hubungi Eva. Eva. Ya kan begitu, wis. Yang usah Eva lagi deh. Misalnya Yahya itu apa? Yahya doanya manjur. Iya. Orang sakit parah aja didoakan dia. Ini bukan ketawa bohongan, betul. Saya doain.
lebih dari satu orang. Iya kan? Itu permintaan keluarga. Bukan saya pencabut nyawa lagi. Enggak. Saya nggak punya kuasa begitu. Enggak. Saya berdoa, kenapa permintaannya? Ada salah satu gini, Pak Yahya tolong doain dong. Kenapa? Ini mama, kenapa? Udah lama kesian menderita. Kan bahasanya gitu, halus toh. Udah aja inti, kenapa? Pak Yahya doain supaya mama saya mati. Kan gitu. Pakai ngider-ngider. Cuman kan hamba Tuhan, dia tahu maksudnya begitu Pak Kube. Tahu ini kenapa? Waduh kesian. Sudahlah, oke. Tapi jangan khawatir ya saudara. Bukan berarti jangan minta doain Pak Yahya atau Pak Kem. Kenapa? Jalan loh nanti. Enggak, belum tentu. Saya doakan doa kesembuhan. Betul saudara. Doa kesembuhan. Dan memang kan mereka udah sembuh sempurna tuh. Haleluya. Ada lagi saya diulang. Rumah sakitnya jauh. Sampai di Tangerang sana. Aduh dari rumah jauh banget. Doain orang tua yang udah koma. Supaya apa? Supaya saya buat titik. Ada yang belum percaya nih. Kan salah doa urusannya panjang. Saya bisa tetap tinggal dalam rumah sakit. Dihajar gitu sama orang keluarganya. Sudah ya saya doakan. Dia belum terima Yesus, cuman kok gimana? Oke. Saudara, ketika orang dalam keadaan koma sakit ya. Ininya rohnya masih terus. Saya tahunya dari almarhum dokter Romeo Sahertian. Beliau melalui penyidikan secara medis. Orang sakit koma. Ya, sepertinya nggak berdaya, tetapi ininya jalan. Itu sebabnya kalau berdoa lewat telinga. Tapi jangan keras-keras ya, cepat game. Saudara, jadi saya doa di telinga, tolong, kalau nggak salah laki ya. Om, kalau mau percaya Yesus, Om gerakin tangan aja. Karena masih bisa bergerak. Oke, ketika saya nyanyi, nggak perlu khotbah kayak gini, kelamaan. Mau terima Yesus Om, dia gerak. Disaksikan juga, ya kan. Oke, lalu saya layani, terima Yesus sudah, dibaptis enggak, pakai itu aja minyak yang ada, ya kan, ya bijaksana lah pakai hikmat, masa orang begitu dibaptis begitu selam, Oke. Udah doa malam, subuh saya dikabarin, kok terima kasih ya kok kenapa, aku udah jalan, aduh. Kok terima kasih sama saya? Itu kan urusannya Tuhan. Dia mau sembuh total atau sembuh memang saat itu. Saudara, jadi gimana dong? No, ketika engkau dan aku telah melakukan bagiannya kita, itu karena Roh Kudus. Ya, karunia Roh Kudus. Jadi saudara dan saya betul-betul kita melihat ini anugerah. Katakan anugerah. Yang kedua. Potensi apa? Yang pertama, potensi karunia Roh Kudus. Yang kedua, potensi karakter Kristus. Katakan karakter Kristus. Nah, ayatnya seperti ini. Ya, di dalam Matius 11 ayat 29 katakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Maksudnya apa? Kita akan tenang ketika kita hidup dengan berprinsip kelemah lembutan dan kerendahan hati. Ini yang terus kita perjuangkan dalam hari-hari hidup kita. Betul? Saya mau tanya sama saudara, siapa di sini termasuk kategori orang sombong? Angkat tangan tinggi-tinggi. Itu kan sombong. Siapa di sini sombong? Oke. Siapa di sini rendah hati? Oke. Seperti ibadah sebelumnya, selalu saudara cari aman. Oke, hari ini jangan cari aman ya, gak apa-apa. Saudara, seringkali saya juga ditegur, dinasihati lewat firman Tuhan, lewat khotbah. Ya juga dari istri saya, ya kan gitu. Gak apa-apa, saya introspeksi diri. Oh ya, belajar rendah hati. Saudara, saya renungkan tadi ya, waktu pujian ya. Perhatikan ya, semua persoalan kehidupan kita juga dalam rumah tangga kita, itu akan terselesaikan ketika kita berpegang prinsip ini dua. Lemah lembut dan rendah hati. Setuju gak? Ketika saudara dan saya praktek ini, dua karakter ini aja nih, gak usah yang banyak-banyak deh. Katakan lemah lembut, rendah hati. Nah, itu akan terselesaikan loh.
Kenapa? Roh Allah akan bekerja. Bahkan Alkitab saya katakan, musuh orang benar pun juga akan didamaikannya. Rendah hati, lemah lembut. Katakan rendah hati. Boleh enggak? Kan seringkali dari dulu nih, tapi ya saya pikir sebenarnya enggak di situ tempat, tapi enggak apa-apa, udah jadi umum. Taruh tangan saudara di dada saudara. Katakan begini, rendah hati. Lihat ke sebelahnya, di ruangan ini bilang rendah hati. Ya. Apalagi sebelahnya itu habis marahan kah dengan pasangan, rendah hati. No, kita belajar rendah hati. Saudara tahu bagaimana caranya atau apa yang membuat kita mampu untuk rendah hati? Satu kata ya, anugerah. Engkau dan aku bisa ini itu. Itu karena anugerah Tuhan. Jadi betul, suami gak bisa nuntut istri seperti dirinya, istri gak bisa nuntut suaminya seperti dirinya, biar masing-masing tahu dia punya potensi. Yang penting masing-masing lemah lembut, rendah hati. Sama saya juga lagi belajar kok. Klik berikutnya. Karakter Kristus itu apalagi? Buah roh yang terkenal tuh. Buah roh. Ini juga potensi loh saudara. Potensi apa? Potensi untuk saudara dan saya menjadi saksi Kristus. Lewat saudara dan saya mengaktifkan menumbuh kembangkan, bukan menumbuh kembangkan karena sudah ada. Kita tinggal mengeluarkan gitu, kan namanya buah. Mengeluarkan, yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, terus lanjut, ya kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan saudara bisa penguasaan diri? Yang bisa katakan angkat tangan. Saya bukan katakan, ya. Saya enggak katakan mampu. Saudara bisa enggak menguasai diri? Kalau mau. Masalahnya kan kita enggak menguasai diri. Kita maunya menguasai orang lain. Betul enggak sih? Suami kalau mau gue menguasai lu istri. Istri juga menguasai kamu. Kan gitu. Tapi lupa buah roh adalah salah satu unsur yang terakhir apa? Unsur yang terakhir penguasaan diri. Kuasai diri. Kuasai diri termasuk apa? Diri itu kan tuh seluruh nih. Termasuk apa? Apa? Maka itu kemarin ya. 2 minggu lalu ya. Jaga bisa nggak? Bisa nggak jaga perkataan? Sebenarnya lebih tepat sih menguasai mulut. Bisa nggak? Bisa nggak? Yang bisa katakan angkat tangan. Bisa. Katakan mulai sekarang. Katakan mulai sekarang. Aku akan menguasai mulutku. Ya, ini dalam soal makan, dalam soal bicara ya. Bisa ya? Udah emosi mau ngomong. Ya, sama-sama saya juga lagi belajar kok, ya. Di dalam diri saudara ada potensi untuk bisa sabar. Di dalam diri saudara dan saya ada potensi untuk setia. Di dalam diri saudara dan saya ada potensi kasih. Ya. Jadi kalau sudah ada, nggak perlu doa minta itu semua. Karena sudah diberikan. Dan di dalam diri saudara dan saya ada itu. Ya, minta Roh Kudus untuk kita mengaktifkan itu semuanya. Dan itu semuanya yang menguasai hati pikiran kita. Potensi yang ketiga. Potensi yang pertama apa? Pak, Bu? Potensi karunia Roh Kudus. Yang kedua, karakter. Juga di tempat pekerjaan saudara dan saya loh. Ketika saudara tetap setia. Misalnya setia pada peraturan perusahaan, setia pada perusahaan dan sebagainya. Saudara, itu orang-orang sekitar akan melihat sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu hal yang menonjol dalam diri saudara. Dan tanpa saudara sadari, saudara sedang memancarkan siapa Tuhanmu. Siapa Kristusmu. Oke? Gak apa-apa kalau ada istilah little to me, but salary not up. Ngerti maksud saya? Yang kerja ya ngerti ya. Dikit-dikit saya disuruh, tapi salary atau gaji gitu-gitu aja. Aduh, jangan khawatir. Tuhan banyak cara untuk memberkati kita. Ya, oke.
Puji Tuhan. Jadi jangan ngegerutu, mengeluh ya sama bos saudara ya. Oke? Amin, yang masih bekerja. Oke? Ale ya. Mendoakan bosmu ya. Oke? Bukan doa Tuhan supaya dia punya murah hati. Enggak usah doa begitu. Tuhan Maha tahu apa yang Tuhan harus kerjakan ya. Yang ketiga yaitu potensi apa? Potensi talenta. Talent. Potensi talenta dari Tuhan. Katakan talenta dari Tuhan. Coba pegang dadanya sama-sama. Katakan begini, talentaku adalah dari Tuhan. Iya, saudara punya kebiasaan yang orang lain gak bisa atau gak seperti saudara expert banget, ahli banget dalam. Saudara jangan merasa diri lebih dari orang lain, ingat tetap rendah hati, lemah lembut, rendah hati, lemah lembut. Itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Nah, ayatnya ini. Yaitu di dalam Matius 25 ayat 14-15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan. Ingat ya, mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Alkitab kalau saudara perhatikan perikop ini, itu tidak ada dijelaskan bahwa yang diberi 5 itu lebih bergengsi daripada yang diberi 2. Atau yang diberi 2 itu lebih hebat daripada yang 1. Tidak ada, tolong baca Alkitab. Halo? Tetapi masing-masing diberikan apa? Menurut kesanggupan. Oh berarti Tuhan gak adil? Enggak, justru ini adil. Pahami saudara ya? Nah ada 2 hal kalau kita perhatikan ayat ini. Yang pertama adalah sebuah kepercayaan. Katakan kepercayaan. Bukan karena saudara dan saya begitu layak sehingga Tuhan karuniakan talenta. Enggak saudara. Ayub katakan apa? Kita lahir telanjang gak bawa apa-apa. Emang ada saudara pernah lihat anak baru lahir langsung dikasih gitar langsung treng gitu. Wih bayi ajaib. Enggak pernah ada kan begitu. Saudara dipercayakan ini sebuah kepercayaan. Kepercayaan yang kedua kesanggupan. Katakan kepercayaan kesanggupan. Kita enggak perlu iri dan tidak boleh iri. Satu quote bagus ketika saya ngulik tadi ya. Ada quote begini. Ketika kita sibuk dengan potensi orang lain, kita lupa akan potensi diri kita. Setuju gak? Sibuk dengan keberhasilan orang. No. Biar kita mulai introspeksi diri kita. Sekarang itu bagian diri is okay. Oh, enggak apa-apa. Tapi sekarang diriku ini ada potensi apa? Mulai kita lihat. Talenta apa yang ada pada kita. Loh? Paham ya? Juga di dunia bisnis. Marketplace atau workplace. Saudara bisa temukan, minta Tuhan pimpin. Nanti entah ada orang-orang kah atau ada mentor-mentor saudara yang saudara tanpa sadar dia juga lagi mau mentor saudara. Dia ditemukan itu. Entah juga ketika sudah melakukan sesuatu. Tapi prinsipnya ini saudara, saya mau bagikan ya. Tips tadi enggak saya bagikan tapi saat ini Roh Kudus ingatkan. Pengkhotbah 9 ayat 10. Apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Enggak usah mikir nanti-nanti. Tetapi sekarang bisa kerjain apa? Begitu loh. Halo? Itu pengkhotbah katakan. Pengkhotbah siapa yang tulis? Itu pengkhotbah. Siapa? Raja Sulaiman atau Raja Salomo. Beliau adalah seorang raja yang berhikmat banget. Udah kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Oke? Karena tidak ada hikmat, pengetahuan, apapun yang bisa didapat ketika kita sudah mati. Itu kelanjutan ayat itu. Nah sekarang saudara bisa lakukan apa? Kerjakan itu. Oleh anugerah Tuhan ya. Istriku ketika dipercayakan untuk mengikuti expo, ya ditawarkan oleh Pak Gembala juga. Nah beliau oke semangat karena memang di dunianya itu. Saya di dunia salah satu produk, saya nggak mau sebut produknya, entah dibilang endorse. Ya. Saya nggak endorse ya. Tapi dia memang punya expert di situ. Bagi saya, di mata saya. Makanya luar biasa dia punya tangan. Masalahnya bukan soal kentangnya gitu ya, ebinya. Enggak, tangannya itu loh. Ya kan? Wah saya lagi bangga-banggakan istri saya. Enggak. Itu talent dari Tuhan. Ketika dia sampai di titik ketika mau expo atau enggak, dia ragu-ragu. Aku ikut. Saya kan
Hati-hati jawab. Kalau saya bilang, ikut, tak kalau ada masalah, Tupi, kamu kan yang bilang sebenarnya. Nah, aku lagi kena. Enggak saya bilang. Saya bilang, jangan, ketika udah selesai, Pi, kamu sih bilang jangan. Nah kan salah. Iya kan? Buah si itu. Buah si malakama. Jadi yang salah si malakama itu. Oke, saudara. Jadi gimana? Wah, jawaban bijak seorang hamba Tuhan apa? Yes, tepat sekali. Berdoa, Mam. Benar loh, dia lakukan, dia doa, masuk kamar dia. Dan ketika dia berdoa, Tuhan ingetin. Kamu kan pernah doa dan sering kali berdoa apa? Kiranya. Terus, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terus, dan memperluas daerahku. Itu bicara tentang apa? Antara lain memperbesar kapasitas. Kan kamu mau diperbesar kapasitasnya. Oh iya, ini kesempatan. Langsung dia keluar kamar. Ya Pi, saya mau. Oke, puji Tuhan. Ya kan? Saya dibilang yes. Dalam arti yes bukan setuju dia ikut expo. Yes, dia temukan sendiri jawabannya dari Tuhan. Kamu gitu. Kalau dia mau komplain sama Tuhan langsung. Dia bersyukur sama Tuhan. Kamu gitu. Saya sebagai suami support. Dan puji Tuhan akhirnya dia kerjakan dan sebagainya 5 hari. Itu malam-malam tiap malam itu mantep banget Pak Gem. Haleluya ya kan. Oke. Dan juga ada rekan-rekan yang bantu juga luar biasa. Thank you ya. Ini sisterhood atau sister ya. Ya Audrey itu bantu juga. Dan kami kalau habis malam pulang jam 10 malam itu harus siapin lagi untuk bahan besok. Jadi apa? Orang-orang pulang istirahat? Enggak, ini kita ke pasar Senen. Belanja lagi. Belanja, istri yang belanja, saya nungguin. Padahal mata nih udah banyak penglihatan istilahnya. Maksudnya ngantuk, entah ada orang, entah enggak. Gue udah ngantuk gitu. Maksudnya itu penglihatan. Aduh, tapi istriku itu semangat banget luar biasa. Passionnya gitu loh. Itu salah satu talenta loh saudara. Ketika ada tantangan, saudara memang suka dan terus, kalau menurut saya itu menjadi salah satu peneguhan. Itu talentamu. Ada tantangan, yes. Pernah gagal, yes, enggak apa-apa, maju terus. Tetapi ada orang-orang juga katakan, wow, luar biasa. Contoh, mohon maaf ya, saya enggak endorse, cuma saya promo aja. Jadi dia punya, ada yang bilang dari luar juga. Wah, kalau keripik kentang ini saya udah beli begini, tapi nggak ada seenak ini, tolong beli ini dan sebagainya. Oke, langsung. Jadi dia itu meneguhkan. Jadi gini saudara, talenta maupun karunia Roh Kudus itu membuat kita semakin confirm terhadap apa yang Tuhan telah taruh. Itu antara lain peneguhannya dari orang-orang yang berbeda dan waktu yang berbeda dan mereka nggak kenal satu sama lain. Nangkap saudara? Nangkap ya? Karunia Roh Kudus juga begitu. Talenta juga begitu. Tetapi untuk buah roh tidak. Artinya apa? Enggak perlu dapat peneguhan dari saudara, dapat peneguhan langsung dari Tuhan. Di dalam dirimu ada buah roh. Di dalam dirimu ada lemah lembut, ada kerendahan hati. Paham saudara? Nah sekarang caption terakhir. Tolong buka. Sekarang bagaimana kita memaksimalkan potensi yang dalam diri kita? Yang pertama adalah kenali. Nah itu saya sudah bagikan. Kenali gimana? Coba. Kalau ada kesempatan gimana? Oke, ambil. Tetapi kalau sudah tidak lagi. Contoh ya, saudara sudah diberi kesempatan untuk melayani apa? Tapi kalau selanjutnya nggak ada jadwal, udah nggak usah. Oh, talenta saya kan di situ udah. Banyak talenta lain yang Tuhan inginkan saudara kembangkan. Setuju saudara? Kan istilahnya mengembangkan potensi bukan hanya di mimbar ini. Hari-hari hidup saudara lebih banyak sama di luar sana, di tempat pekerjaan saudara. Saudara maksimalkan. Yang pertama kenali potensi yang Tuhan taruh dalam dirimu. Enggak peduli dengan potensi di dalam orang lain. Tetapi tolong perhatikan. Saya ini tadi saya enggak sampaikan. Ya dalam ibadah tadi. Tolong kita sebagai orang tua juga perlu sangat penting. Apalagi nanti nih saya lihat ada sepasang yang akan mendapatkan. Artinya akan berperan berfungsi sebagai seorang bapak dan ibu ya. Nah mudah. Ya, Gervan dan Ingrid. Tolong perhatikan saudara, kita orang tua sangat-sangat penting banget untuk kita mengafirmasi potensi dalam dirinya. Bukan apa yang kita mau supaya dia jadi apa, tetapi apa yang Tuhan telah taruh dalam diri dia. Halo? Paham? Oke? Afirmasi. Ya. Nah saudara, talentanya apa?
Kita lihat terus. Gak apa-apa, kita hargai dia, kita puji dia. Itu antara lain. Nah saudara, ini kan beda-beda talenta. Ada yang bisa nyanyi. Ada yang bisa main musik. Tapi ketika saya renungkan setelah selesai ibadah tadi, ada yang ngomong begini. Ini pasangan muda ya. Istri ngomong ke saya, iya kok, kenapa? Saya memang talenta saya, ini istrinya bilang, talenta saya nggak dimasak. Oh nggak dimasak, maksudnya ya makanya di rumah saya nggak masak. Apa? Kalau saya gembalanya dia, kamu ada waktu nggak minggu depan Sabtu? Ada 2 jam aja, ada. Saya mau baptis ulang kamu. Agak kelamaan itu kepalanya celep. Kenapa? Pola pikirnya. Ada seorang lagi, betul, dia ngomong gini, saya nggak pernah masak karena selama dia belum menikah, selama itu kan dibuatin masak oleh mamanya. Tapi dia nggak putus asa, dia tahu kewajiban sebagai seorang istri. Dia buka itu buku masakan resep pada saat itu. Tapi sekarang kan banyak di YouTube segala macam. Ya kan? Kalau saudara nggak bisa masak bisa hubungi. Sekarang di gereja lokal kita luar biasa banyak chef. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi. Benar, saya bukan hoax. Saya udah ikut mencicipi. Mantap ya. Seperti apa? Datang ke ibadah doa Rabu sore. Promo lagi. Tapi saya nggak jamin kalau dia yang buat nantinya ya. Bagaimana Tuhan bicara. Aduh, saudara, dia bisa. Akhirnya tidak pernah masak. Ketika mulai coba bisa kok. Bahkan dijual. Beneran saudara. Jadi nggak ada alasan. Karena talenta, aku nggak punya talenta masak. Jadi nggak masak. Jangan sampai suamimu akhirnya lebih suka terhadap masakan pembantumu. Akhirnya lama-lama selingkuh. Kenapa? Yang masakin pembantu. Mohon maaf ya. Maksud saya gini loh. Tahu tanggung jawab kita apa, tetapi bicara talent itu beda lagi gitu loh. Nangkep maksud saya? Jangan dicampur aduk gitu. Cari pembelaan, cari pembenaran. Padahal itu bukan kebenaran. Pembenaran bukan kebenaran. Kebenaran is kebenaran. Oke? Yang pria juga gitu, supaya seimbang nih. Ini kan, aku kerjanya apa? Misalnya saya hamba Tuhan nih, oke. Kerjanya, hamba Tuhan tahu dong. Hanya 2. Apa tuh? Doa dan baca Alkitab. Ya puji Tuhan, saya bersyukur banget Tuhan kasih seorang penolong sepadan seperti istriku ini. Ini kan, kalau dia macam-macam, istri yang lain gitu, doa baca Alkitab, nggak ngapa-ngapain, saya udah capek begini. Contoh ya, lagi ngerjain keripik kentang, doa apa. Mam, ada apa makan, misalnya siang. Makan aja itu Alkitab. Kertas-kertasnya lu makan tuh. Ini bukan berarti kita nggak boleh baca Alkitab ya. Saya baca Alkitab, istri tahu gitu. Tapi bukan begitu. Oke dah. Kita tahu kewajiban kita loh saudara. Sebagai suami apa, sebagai seorang istri apa. Tetapi tentunya menurut kesanggupan saya. Contoh lagi nih. Saya disuruh bantu, saya tergerak langsung bantu dia. Untuk, ini goreng kentang aja saudara. Goreng kentang loh. Ini agak lama dikit sebenarnya. Masih bisa bertahan, mohon maaf ya. Bisa? Bisa? Ya enggak sampai 3 jam. Saudara tolong perhatiin, ketika goreng bisa, apa susahnya sih goreng bisa. Gini. Pas ini dia berasa, dia punya insting. Dia berdiri kan lagi ini kentang. Dia berdiri. Aduh papi, kenapa? Ini kecoklatan. Bahasa halus. Kecoklatan. Bahasa aslinya. Kok kenceng banget kau? Ya. Kalau bahasa chefnya apa itu? Overcook ya? Overcook, wih keren banget ya, overcook. Apa overcook? Kosong, tahu. Ya udah. Oh sorry.
Karena kelihatannya menurut saya mata saya itu pas coklat. Pokoknya Pi, kamu goreng-goreng aja, yang penting asal kecoklatan udah. Nah, asal kecoklatannya dia dengan asal kecoklatan saya kan beda. Betul gak sih? Halo ibu-ibu, para istri tolong maklum ya, kami suami. Oke, ya sih kita gitu loh. Nah ini contoh sederhana. Saudara, di situ talent masing-masing. Tapi bukan berarti kita lepas tangan. Kita bantu apa yang bisa kita bantu. Kita lakukan aja. Kita kembangkan potensi yang telah Tuhan taruh dalam diri kita. Caption terakhir. Roma 11 ayat 36 ini sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ingat ini. Kita baca 2, 3. Sebab adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Terus sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Siap-siap saudara mengembangkan potensi yang Tuhan telah taruh dalam diri saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan menjadi berkat. Ingat, kenali dan terus syukuri sebagai anugerah Tuhan. Yang ketiga adalah mengembangkan. Terus kembangkan, belajar terus untuk tingkatkan itu, pertajam kemampuan potensi yang Tuhan telah taruh. Dan yang keempat adalah memberkati. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yes, mari sama-sama pemusik, pemuji. Mari saudara kita bagi berdiri. Saudara bangga dengan diri saudara? Yang bangga dengan dirinya angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Kenapa? Saudara bukan orang gagal. Hanya saudara Tuhan izinkan mengalami sesuatu pengalaman supaya kita belajar lebih lagi. Ya, tidak ada orang yang gagal udah gak bisa apa-apa. Enggak, kita semua diciptakan sebagai pemenang. Orang-orang yang siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yes. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan ini. Yesus, namamu indah. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Amin. Ku tinggikan, mari ku sama-sama agungkan kita memuji, kita bersyukur. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. salah satu doa saya pribadi sampai detik ini, Tuhan jadikanlah aku dan keluargaku sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ada kalanya kita menyembah secara formal begini, tapi tahukah saudara, kehidupan sebagai seorang penyembah atau kita menjadi penyembah, artinya apa? Seluruh aspek hidup kita benar-benar mengikuti maunya Tuhan. Apa maunya Tuhan? Kali ini dengan tegas Tuhan ingatkan, kembangkan potensi yang Tuhan telah taruh dalam diri saudara saya. Jadi berkat, jadi contoh teladan bagi banyak orang, bagi Pak Sutri lain, bagi keluarga-keluarga lain, juga di tempat saudara bekerja. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu masing-masing. Naikkan pujian ini sebagai komitmen. Tuhan, aku mau tetap memuji dan memuji dan memuji. Katakan, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu,
untuk dengan tekun dan setia kami mempraktekkan firman-Mu, nilai-nilai kebenaran ini. Sehingga kami dapat menjadi contoh teladan, menjadi pribadi yang menyukakan hati-Mu, membuat Engkau tersenyum atas kehidupanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat potensi yang Tuhan telah taruh dalam diriku, dalam diri kami. Terima kasih buat karunia Roh Kudus yang Kau telah taruh dalam diri kami. Terima kasih buat karakter Kristus yang ada di dalam diri kami. Terima kasih buat talenta yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Dan kami mau terus mengembangkannya untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Yesus Kristus dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.